Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Kansa dari kelas 4 dengan NPM 10120329. Saya mahasiswi dari STI STEMI Bandung dengan program studi S1 Manajemen akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Indrajati Wibowo. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu diantaranya dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume lamaran serta wawancara, pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi, rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal, praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi, komunikasi dengan teknologi informasi, dan penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Apa itu korespondensi bisnis? Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Korespondensi sendiri berasal dari korespondensi bahasa Inggris atau Correspondentius Belanda, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Kegiatan surat menyurat disebut korespondensi, sedangkan yang mengerjakan kegiatan surat menyurat disebut koresponden. Resume adalah daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Melalui resume diharapkan pimpinan suatu organisasi atau perusahaan sudah dapat mengetahui kemampuan kita sebelum kita bertemu secara langsung dengannya. Adapun langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menulis resume. Langkah pertama, mencari informasi penting yang terdiri dari analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Langkah kedua, perencanaan resume, yaitu tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Langkah ketiga yaitu pembuatan resume. Kita wajib mencantumkan nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Langkah keempat, tujuan pembuatan resume, yaitu pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Nah, keempat langkah-langkah tersebut wajib kita terapkan pada pembuatan penulisan resume, karena hal ini sangat berpengaruh penting terhadap penilaian kita oleh perusahaan atau suatu organisasi. Di sini saya akan membahas surat lamaran kerja terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan dan pimpinan pada bidang tertentu. Lalu bagaimana cara menulis surat lamaran kerja? Yang pertama, pada paragraf pembuka berisi rangkuman, pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki. Lalu isi nama kalian, sumber publikasi yaitu kalian mendapatkan informasi ada lowongan dari mana dan dari siapa. Lalu menyampaikan pertanyaan dan cuplikan berita. Yang kedua, pada paragraf pertengahan berisi pendidikan kalian, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Dan yang terakhir, pada paragraf penutup biasanya berisi keinginan atau harapan atau tindakan kalian. Selanjutnya kita beralih ke wawancara kerja. Wawancara kerja mempunyai arti penting. Apa nih? Yaitu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena merupakan peluang emas untuk memasuki dunia kerja.
Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam wawancara, yaitu datang lebih awal, bersikap yakin dan optimis, bersikap tenang, terus menyiapkan sertifikat, ijazah, dan surat lainnya yang penting, tersenyum, berpakaian rapi dan sopan, lalu mengetuk pintu sebelum memasuki ruang wawancara, tunggu sampai dipersilahkan masuk, dan ingat nama pewawancara dengan baik dan benar, menunjukkan kemampuan diri yang tidak berlebihan. Pembuatan laporan dan proposal bisnis. Menentukan format laporan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu apa yang ingin dilaporkan, urutan laporan bersifat langsung atau tidak langsung, mengikuti urutan-urutan logis atau topik. Lalu, organisasi karangan laporan umumnya terdiri dari pendahuluan, isi, rangkuman, kesimpulan, dan rekomendasi, serta catatan. Presentasi bisnis mempunyai 4 tujuan pokok, yaitu pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, kedua, menghibur audiens, ketiga, menyentuh emosi audiens, keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Negosiasi bisnis. Kalian tahu sendiri kan, negosiasi itu adalah tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Dalam setiap proses negosiasi selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandangnya. Agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan, kedua belah pihak perlu bernegosiasi. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya. Rapat memiliki 6 tujuan, diantaranya berbagi informasi, penjajakan ide atau gagasan, evaluasi ide atau gagasan, pengambilan keputusan, membuat dokumen, dan memotivasi peserta rapat. Berikut ini adalah cara penulisan laporan. Yang pertama, ada laporan bisnis. Pada bagian pokok laporan bisnis terdapat pendahuluan yang berisi pemberi kuasa, layout atau rencana presentasi, masalah, maksud penulisan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer atau sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, dan rekomendasi. Yang kedua ada teks. Isinya yaitu membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan. Yang terakhir penutup berupa rangkuman, kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya laporan singkat. Ada 3 hal yang harus ada dalam suatu laporan singkat, yaitu akurat, keputusan yang baik, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Dan yang terakhir ada laporan formal. Dalam penulisan laporan formal berisi mendefinisikan masalah, membuat kerangka atau outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Kenapa praktek memimpin rapat perlu diadakan? Karena untuk membahas hal yang penting yang perlu dibicarakan bersama dan kemudian hasilnya pun dilaksanakan secara bersama-sama pula. Memang sewaktu-waktu rapat bisa ditiadakan dikarenakan alasan berikut ini. Yang pertama, manajer memutuskan membuat keputusan sendiri. Yang kedua, manajer memutuskan memikul tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Ketiga, dapat memperoleh informasi dengan cara lain. Menurut Courtland menyatakan bahwa teknologi informasi dalam komunikasi bisnis umumnya digunakan untuk berkomunikasi dalam kantor, berkomunikasi jarak jauh, mengkomunikasikan barang dan jasa, dan berkomunikasi dengan konsumen. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa agar penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis menjadi efektif, menggunakan teknologi sebagai alat secara produktif dan menggunakan teknologi untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, terutama konsumen atau klien. Penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis.
Sosial media berperan sebagai alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Sosial media menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik menjangkau pelanggan dan klien. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.